Don't eat anything while you're in Dig a there, will grave. you? You're killing me. Difficult to get rid of. Halo guys, kali ini ada satu lagi cerita yang diangkat dari kejadian nyata yang pernah terjadi di London. Jutaan pound dan barang-barang berharga ludes dicuri dari sebuah berangkas perhiasan dan kotak penyimpanannya di toko berlian terkenal bernama Hatton Garden. Dan saat itu, perampokan tersebut menjadi sejarah baru, sebuah kejahatan dengan total kerugian terbesar yang pernah terjadi di Inggris. Yang bikin heboh bukan cuma kerugiannya yang besar aja, tetapi juga ternyata pelakunya adalah sekelompok kakek-kakek yang pernah memiliki catatan kriminal di masa mudanya. Bahkan nih guys, ada satu pelaku yang belum tertangkap sampai sekarang. Sebelum kita mulai ceritanya, seperti biasanya pasang dulu headsetnya, jauhi keramaian dan dengarkan baik-baik. Ini dia cerita dari film King of Thieves 2018. Di masa itu, London terkenal sebagai kota pusat jual beli berlian. Dari yang termurah sampai yang termahal semua bisa ditemukan di toko-toko berlian yang ada di sana. Hal itu ternyata menjadi incaran banyak perampok dan tak jarang banyak dari toko berlian kerampokan. Setelah banyaknya kasus tersebut, akhirnya sebagai antisipasi toko penjual berlian bernama Hatton Garden pun membangun sebuah berangkas besar. Di sisi lain, Kenny, lelaki tua yang sudah mulai agak budak, terlihat sedang mencari sebuah taktik agar bisa menyelundupkan petasan-petasannya untuk dijual secara ilegal. Temannya yaitu Terry menyarankan untuk menjualnya di internet. Namun ya di sini menurut Kenny itu ribet. Padahal alasan sebenarnya guys, dia ini nggak ngerti dunia internet sih. Dua orang itu adalah sahabat dekat dari Brian yang saat itu ia ditinggalkan istri yang paling ia sayangi. Di acara pemakaman itu, Brian tampak begitu sedih. Terry dan Kenny pun di sini mencoba menghiburnya dan membahas tentang pengalaman-pengalaman mereka di masa lalu, termasuk aksi-aksi nakal mereka dulu yang menyebabkan catatan kriminal melekat pada diri mereka. Terry juga menyarankan di sini agar Brian mencari hobi baru, dan yang ia sarankan adalah menyiapkan perampokan Hatton Garden. Ya mereka memang konyol sih guys, saat itu mereka ngomongnya nggak pelan-pelan dan hal itu tanpa disadari didengar oleh seorang bernama Basil, yaitu seorang teknisi jaringan. Beberapa hari kemudian Brian pun kini tinggal sendirian. Tiba-tiba ia mendapatkan kunjungan dari Basil. Mencari sedikit hiburan, mereka pun lalu pergi ke sebuah bar untuk sekedar minum dan bercerita. Bukan tanpa tujuan ternyata guys, si Basil ini mengunjungi Brian untuk membahas mengenai pembicaraan Brian dan teman-temannya tempo hari. Ia pun di sini menawarkan dirinya untuk turut membantu jika Brian benar-benar akan melakukan aksinya tersebut. Bahkan dalam perjalanan pulang mereka, Basil mengungkapkan kalau ia sebenarnya mempunyai akses untuk bisa masuk ke dalam Hatton Garden. Keesokan harinya, mereka pun pergi ke kawasan toko itu. Di sana terlihat banyak sekali CCTV. Di setiap sudut toko, sudut jalan, semua itu untuk penjagaan dari aksi kriminalitas. Basil pun di sini menjelaskan kalau ia kenal seseorang yang bekerja di Hatton Garden dan orang itu ternyata juga memberi kepercayaan kepadanya untuk memegang kunci ke ruangan kantornya. Setelah mendengar kalau Basil bisa memberinya akses masuk, Brian pun sesekali di sini menjelaskan tentang jenis-jenis kualitas berlian hingga harga jualnya, dari yang standar sampai yang paling mahal sekalipun. Dan karena sebentar lagi libur Paskah, semua toko-toko pun terlihat sedang menyiapkan perhiasannya untuk disimpan di etalase ataupun di brankas mereka. Malam harinya, Basil dan Brian terlihat sedang memasuki ruangan kerja temannya yang berada di toko Hatton Garden. Biar nggak bingung nih guys, ruangan ini berada di sisi lain toko Hatton Garden, jadi mereka hanya bisa masuk ke ruangan itu saja dan tak bisa langsung masuk ke ruangan toko. Di sana mereka pun mengamati dan mempelajari denah bangunan itu untuk menyusun rencana mereka selanjutnya. Sebagai teknisi, Basil juga dengan mudahnya menghack CCTV dan menjelaskan jumlah CCTV yang ada di toko itu. Bahkan ia juga sempat mengambil gambar jaringan lift yang ada di sana. Sementara Brian juga terlihat menduplikat kunci ke ruangan keamanan. Dan setelah rekaman itu dihapus, mereka berdua pun keluar dengan santainya. Beberapa hari kemudian, 5 orang tua itu pun berkumpul dan 2 lagi yang baru adalah Danny dan juga Carl. Dia ini adalah sama-sama sahabat dari Brian. Di pertemuan awal ini, si Basil sempat diplototin guys sama mereka berempat. Jadinya dia pun canggung, tapi untungnya mereka bercanda. Ya namanya orang tua ya guys, mungkin kayak gitu. Dan setelahnya mereka pun mulai merencanakan aksinya, yang mana perampokan akan dilakukan di libur Paskah dengan cara masuk melalui lubang tembok yang akan mereka bor nantinya. Semua peralatan kembali dicek satu persatu, termasuk mengukur Carl yang nantinya akan masuk melalui lubang yang mereka bor. Satu lagi yang terpenting, setelah semua siap, mereka pun membakar semua catatan rencana yang dibuat sebelumnya.
Hari libur Paskah selama 2 hari telah tiba dan malamnya mereka semua pun langsung masuk ke ruangan sebelah dengan bantuan kunci akses dari Basil. Mereka semua tampak menyiapkan peralatannya yang mereka bawa kecuali Kenny yang tugasnya berjaga di luaran toko untuk mengawasi keadaan. Menjalankan tugasnya masing-masing, Basil dan Danny lalu berusaha untuk mengakses ruang keamanan untuk mematikan seluruh alarm atau kalau tidak dalam waktu 60 detik semua monitor akan menyala. Dan semua itu tentu akan memanggil polisi ke lokasi mereka. Dengan terburu-buru, Basil pun akhirnya bisa mematikan alarm yang ada di sana. Namun saat mereka semua masuk, Brian tiba-tiba menyadari kalau ternyata alarm yang Basil matikan tadi ada yang masih menyala. Dan setelah dicek, ternyata alarm itu untuk bagian luaran toko. Basil pun di sini jadi agak panik, kemudian mencoba menghubungi Kenny untuk memastikan keadaan di luar. Dan sialnya nih guys, si Kenny ini malah tidur. Ya maklum lah ya, mungkin udah tua, nggak biasa begadang, jadinya suruh jaga gitu aja dia malah ngorok guys. Tak perlu waktu lama, kini mereka pun sudah berhasil memasuki ruangan tempat berangkas itu berada. Karena tak mungkin membobol berangkas baja, mereka pun berniat mengebor tembok sampingnya. Setelah disiapkan, bor itu pun mulai menyala untuk membuat 3 lubang yang seukuran dengan badan Carl. Di tengah-tengah pengeboran itu, tiba-tiba saja di sisi luar, Kenny mendapati seorang polisi datang untuk melakukan pengecekan karena alarm yang sempat menyala tadi. Ia pun mulai menelisik dan mengitari toko itu. Sementara di dalam sana mereka terus mendengarkan arahan dari Kenny dan untungnya si polisi itu pun pergi karena tak menemukan yang ia curigai. Pengeboran kembali berlanjut. Setelah tembok itu berhasil dilubangi, mereka pun selanjutnya memasang hidrolik untuk mendorong lapisan besi yang menghalangi. Sayang sekali nih guys, setelah dicoba ternyata hidrolik mereka itu rusak bahkan sampai bocor. Panik dengan alat satu-satunya yang mereka bawa kini rusak, perdebatan antara tua bangka pun terjadi di sana. Terry di sini menyalahkan Brian karena rencana hidrolik itu tak berhasil. Sementara Brian juga tak mau disalahkan. Mereka berdua pun akhirnya hampir saja baku hantam, untung saja Danny menengahi. Dan karena waktu juga sudah pagi, diputuskanlah mereka akan kembali malam kedua dengan hidrolik baru. Tanpa sepengetahuan kawan-kawannya, rupanya Kenny telah berinisiatif untuk mengajak saudaranya Billy ikut dalam rencana yang nantinya sebagai penada hasil perampokan mereka. Brian yang mengetahui hal itu tentu saja marah dan tidak setuju karena hal itu sangat beresiko. Brian pun di sini marah dan langsung saja memutuskan kalau ia keluar dari semua rencananya. Sebenarnya Brian marah bukan karena hal itu saja guys, terlebih karena ia pun merasa sedih dengan kepergian istrinya. Apalagi istrinya saat itu berpesan agar Brian tak lagi mendekati hal-hal yang kriminal. Di tempat lain, Danny dan Terry sedang dalam perjalanan menuju toko untuk membeli hidrolik baru. Mereka yang tahu Brian mundur beranggapan kalau Brian ini sangat angkuh dan pengecut karena lepas tangan dari semua rencana yang ia susun selama ini. Tapi walaupun begitu, pada akhirnya aksi kriminal mereka tetap berjalan sesuai rencana, walaupun tanpa Brian di dalamnya. Malamnya, para pria itu pun kembali ke Hatton Garden untuk melanjutkan semuanya. Namun ternyata toko itu masih terkunci. Basil yang mempunyai kunci akses pun rupanya belum tiba di sana dan sedang bersama Brian di tempat lain. Brian di sini sempat mengingatkan Basil untuk keluar dan menyelamatkan diri. Namun Basil di sini tidak ingin semua yang selama ini telah dilakukannya menjadi sia-sia begitu saja. Jadi pada akhirnya ia pun memutuskan untuk tetap melanjutkannya. Basil pun di sini meminta saran kepada Brian tentang rekomendasi berlian apa yang paling berharga mahal dan harus ia ambil nantinya. Brian tentu saja tidak mau memberitahunya secara cuma-cuma. Ia pun meminta imbalan 50% dari hasil yang Basil dapatkan nantinya. Brian pun lalu memberikan kode barang dan nomor kotak dari perhiasan yang paling berharga yang ada di sana. Sementara itu di depan Hatton Garden mereka semua sudah mulai gelisah karena terlalu lama menunggu. Carl yang sudah cemas lalu juga memutuskan untuk mengundurkan diri dari rencana ini. Namun Danny dan Terry tidak begitu memperdulikannya dan membiarkannya pergi begitu saja. Tak lama berselang, Basil pun datang dan mereka pun langsung melanjutkan aksinya. Dengan menggunakan alat yang baru mereka beli itu, akhirnya lemari besi di dalam sana berhasil dirobohkan. Dan mereka pun akhirnya bisa masuk ke dalam dengan leluasa. Mereka pun langsung mulai melakukan penjarahan untuk mengambil semua barang-barang berharga yang ada di sana. Membuka satu persatu kotak dan memasukkan isinya ke dalam tas yang telah disiapkan. Di sana, Basil pun tak lupa untuk mengambil perhiasan yang sudah ia incar sebelumnya. Sebuah kotak yang mana berisi berlian dengan kualitas terbaik di dalamnya.
Dan tak butuh waktu lama, hampir semua perhiasan, barang-barang berharga uang, dan banyak lagi kini telah berpindah ke dalam tas yang mereka masukkan ke dalam tong sampah besar. Hari libur Paskah pun telah berakhir, namun pagi itu menjadi hari yang buruk untuk Hatton Garden. Seluruh kota gempar dan TKP sudah dipenuhi oleh polisi karena perampokan yang terjadi di sana. Laporan awal mencatat bahwa kerugian mencapai total sekitar 300 juta pound sterling dan merupakan perampokan dengan kerugian terbesar dalam sejarah di Inggris waktu itu. Di tempat lain, para perampok-perampok tua itu sedang sibuk menghitung dan membagi rata hasil curian mereka. Basil pun memberikan saran kepada mereka untuk tetap memberikan bagian Brian karena ialah yang menyusun rencana selama ini. Namun rupanya Terry dan Danny tidak setuju. Terry pun marah dan Basil akhirnya terdiam tak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya ia pun pergi setelah mengambil bagiannya yang dibagikan mereka secara tak adil. Setelah beres dengan urusan barang-barang rampokan, Danny dan Terry lalu menghilangkan barang-barang bukti aksi kejahatan mereka, membuang mobil van yang mereka gunakan ke tempat rongsokan dan mereka pun mengubur sebagian barang curiannya di sebuah pemakaman. Sesuai kesepakatan sebelumnya, Brian dan Basil kembali bertemu di suatu tempat untuk melunasi janjinya. Namun sayangnya di sana Basil pun mengakui kalau ia hanya mendapatkan sekitar 80.000 pound sterling dari keseluruhan hasil jarahan itu. Brian pun di sini tentu sedikit kecewa karena tidak bisa mendapatkan bagiannya sesuai yang dijanjikan waktu itu. Sementara itu di sisi lain, pihak kepolisian rupanya sudah bergerak untuk melakukan pencarian. Melalui CCTV, identitas Kenny lah yang pertama terungkap karena plat nomor mobilnya yang terlihat terparkir di area Hatton Garden saat ia memantau keadaan. Dan untuk memastikannya, kepolisian pun langsung melakukan pengintaian. Orang selanjutnya yang terungkap adalah Terry, lagi-lagi ditemukan karena dilacak melalui plat nomor mobilnya yang sedang terparkir. Dan orang ketiga yang terungkap identitasnya adalah Danny, yang wajahnya ditemukan terpampang jelas di kamera CCTV. Di suatu malam, Brian pun menyelinap untuk mengambil perhiasan-perhiasan yang sudah mereka sembunyikan. Dan sesaat setelahnya, Kenny pun pulang dan ia pun kaget melihat Brian sudah duduk rapi menantinya. Brian di sini bertanya mengenai pembagian hasil yang tidak adil itu karena Basil bilang bahwa ia belum selesai menghitung seluruhnya. Namun mengejutkannya, Kenny membantah soal itu. Ia sendiri mengakui kalau ia tak bisa mempercayai Basil karena Basil bahkan mengambil beberapa emas batangan untuk dirinya sendiri. Esoknya karena Brian bingung dengan pernyataan Basil dan Kenny yang berbeda, akhirnya ia pun menelpon Kenny untuk meminta pertemuan dengan semuanya. Dan sayangnya semua itu tersadap pihak kepolisian dan Kenny pun masih belum menyadarinya. Malam harinya di suatu restoran, mereka berkumpul untuk membahas semua permasalahan yang terjadi. Brian pun di sini berencana untuk membagi rata semua hasil penjarahan agar semua merasa adil dan mengurangi pertikaian di antara mereka. Saat mereka sedang sibuk berunding, ternyata di luar rupanya seorang polisi intel sedang menaruh mikrofon perekam di mobil Terry. Dan sementara itu di dalam restoran, seseorang lainnya menaruh perekam untuk merekam pembicaraan mereka dan mengumpulkan bukti-bukti. Sepulangnya dari sana, Brian pun langsung menghubungi Basil dan menyampaikan kekecewaannya karena sudah dibohongi. Brian yang sedang benar-benar kecewa pun lalu pulang menaiki bus angkutan umum yang di dalam sana rupanya juga sudah ada seorang polisi intel yang sedang mengintainya. Brian pun menjadi orang terakhir yang identitasnya terungkap, lengkap dengan catatan kriminalnya atas pembunuhan yang ia lakukan di masa lalu. Keempat dalang perampokan sudah dipegang identitasnya dan mereka pun akan segera ditangkap. Tetapi tidak dengan Basil. Betapa beruntungnya dia pun berhasil kabur dengan membawa berlian kualitas terbaik dan hanya menjadi buronan karena identitasnya tak pernah diketahui. Karena sudah disepakati untuk membagi rata semuanya di rumah Brian, Terry pun bertemu dengan Billy untuk mengumpulkan kembali perhiasan yang disimpan olehnya. Dan saat mereka membuka beberapa tas itu, ternyata mereka pun terkejut mengetahui perhiasan-perhiasan yang besar ternyata telah hilang. Terry dan Danny pun di sini menuduh Kenny yang telah menghilangkan perhiasan-perhiasan itu. Padahal yang mengambil adalah Brian saat menyelinap tempo hari. Sementara itu, Brian yang sudah menunggu teman-temannya di rumahnya ternyata tiba-tiba terkejut melihat rumahnya yang sudah dikepung polisi dari luar. Dan akhirnya mereka semua pun bisa diciduk satu persatu. Brian juga di sini terlihat menyerahkan diri sama halnya dengan Billy dan juga Carl. Mereka semua pun akhirnya bertemu dan berkumpul kembali di kantor polisi dan akan dilakukan persidangan atas semua tindakan kejahatan persekongkolan yang sudah mereka lakukan.
Itulah kisah kriminal para tua bangka yang benar-benar terjadi di Inggris guys. Dan faktanya Basil namanya merupakan singkatan dari The Best Arm Specialist in London. Karena hingga sekarang orang tersebut belum diketahui identitas aslinya alias masih buron. Dan mungkin saja dia lagi nonton bareng kalian guys. Seperti yang terlihat dalam film ini, sudah banyak bukti nyata yang mengungkap bahwa sepintar-pintarnya tupai melompat pasti akan terjatuh juga. Yang namanya kejahatan, cepat atau lambat pasti akan terungkap oleh fakta-fakta yang terbuka seiring berjalannya waktu. Dan kalian guys, sebaiknya habiskanlah masa tua kalian dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat, agar tidak menjadi seperti komplotan kakek-kakek tua bangka ini yang akhirnya menghabiskan waktunya dengan mendekam di dalam penjara. Ya gitu aja deh untuk kali ini guys, salam buat Basil, mungkin ada di samping kalian itu. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video 7 menit lainnya.